Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas antara perbedaan E280 dan E200 kompresor. Di video kali ini saya akan dibantu oleh teman saya Artanto untuk menunjukkan apa saja perbedaan antara E200 dan E280. Mulai dari sektor eksteriornya, yang terutama kelihatan beda adalah grill ya, mungkin ya. Grillnya yang E280 aksennya silver sama chrome, E200 aksennya hitam dan chrome. Lalu lampu utama sama persis, cuman sudah mengalami perubahan. Sebenarnya dari bawaan mobilnya memiliki bentuk lampu yang sama persis. Perbedaan kedua mungkin pada jet washer ya. Di tipe E200 belum terdapat jet washer, tapi sebenarnya jet washer kebutuhan yang tidak terlalu penting karena jarang digunakan juga, meskipun milik saya juga dilengkapi dengan jet washer. Ya, mungkin lebih untuk daerah winter ya, untuk nyemprot salju, kalau penutupan salju. E280 punya list chrome, E200 nggak punya list chrome, full black. List chrome-nya termasuk di sekitar fog lamp. Fog lamp juga punya list chrome. Untuk bentuk bumper secara keseluruhan sama persis, cuman beda di detail-detail khusus bawaan antara E280 dan E200. Tapi secara overall bentuknya tetap sama persis. Untuk eksterior bagian samping sendiri terdapat perbedaan sedikit tentang detail, yaitu dengan adanya disc chrome di handle pintu, di semua handle pintu. Di samping pintu molding terdapat list chrome pada E280, sedangkan pada E200 belum terdapat list chrome. Untuk masalah spion sih bentuknya sama persis, spionnya nggak ada beda bentuk. Sama persis, benar-benar sama, mulai dari bentuk lampu tin hingga ke mekanisme buka tutup. Nah, cuman di E200 dapat tambahan retract spion elektrik. Oh betul. Kalau di E280 entah kenapa belum retract. Mungkin karena punya saya keluaran tahun 2008, sedangkan E200 kompresornya keluaran tahun 2009. Ya, mungkin dapat tambahan fitur itu mungkin. Betul. Entah kenapa di Mercedes-Benz mobil satu dan mobil lain sering terdapat perbedaan kecil antara fitur satu dan fitur yang lain. Mungkin juga dari negara asal. Ya, perakitan juga bisa. Betul. Jadi opsi yang masuk ini beda-beda gitu. Ya. Untuk sektor belakang kita beralih ke belakang. Masuk ke sektor belakang sebenarnya bentuknya sama persis ya. Mulai dari list chrome sama, emblem peletakan sama, cuman saya lepas ini semua nih, kebetulan emblemnya jadi polos. Terus bentuk lampu sama. Nah, bentuk bumpernya yang beda. Yang E280 ada list chrome, yang E200 polos gini. Sensor parkir ya? Sensor parkir. Mobil saya E280 belum terdapat sensor parkir. Ini sudah ada sensor parkir, tapi ini original atau enggak ya? Nah, ini yang saya nggak tahu ya. Saya dapat mobilnya udah dapat sensor parkir. Mungkin kelihatannya sih kalau dari kerapiannya sih kelihatannya original. Nah, ini kita sendiri juga sama-sama belum tahu karena dari pemilik sebelumnya sudah terdapat sensor parkir yang di sini. Mungkin kalau kalian tahu informasi yang lebih jelas bisa komen di bawah ya. Di bagian belakang juga sama, terdapat dua knalpot kanan kiri, cuman untuk tailpipe-nya dia nggak keluar. Jadi dari luar terkesan tanpa knalpot. Sebenarnya di belakang sudah ada dua knalpot kanan kiri. Antara E280 dan E200 sama-sama menggunakan double muffler. Masuk ke sektor interior. Ini interior dari E200. Jadi aksennya semua full black ya, mulai dari dashboard, setir, terus door trim, jok, Plafon sama. semua black. Plafon warna grey,
Dashboard juga sama-sama sudah soft touch. Semua soft touch juga sama material. Head unit nih ada sedikit perbedaan nih bentuknya sama E280. Dari tampilan layar dan tombol-tombolnya ini ada beda dikit. Beda. Kalau di E280 yang 2008 seperti punya saya, letak untuk memasukkan CD ada di bawah, bukan di sini. Dan monitornya belum berwarna. Monitornya masih monokrom ya. monokrom. Sama ada CD changer di bagian bawah sini yang bisa dibuka. Kalau di sini udah nggak pakai CD changer, cuman pakai single disc aja. Terus dari setir sih, ini setir sama bisa tilt teleskopik, cuman ini manual, naik turun maju mundur manual. Terus ini Lingkar setir ini kayaknya lebih gemuk. ya, ini lingkar setir ini kelihatan lebih gemuk karena udah di retrim. Oh, sudah Dibungkus lagi ya. Udah dibungkus lagi sama pemilik sebelumnya, makanya dia kelihatannya lebih gendut. Terus ini tombol cruise control Sama cruise control juga ada. Letaknya juga sama persis. Nah, ini lampu sein, wiper semua satu tombol di sini. Bentuk instrumen speedometer juga sama ya. Sama ya, persis. Sama ya. Speedometer nggak ada perbedaan signifikan dari segi MID maupun tampilan instrumen, sama persis. Kalau di E280 Sevenjitronic terdapat satu tuas lagi untuk pengaturan teleskopik. Oh ya, elektrik teleskopik ya. Kalau ini gimana cara putar? Ini manual, jadi gini naik turun ya. Oh, dia bisa anu juga. Oh, bisa. Sama-sama fungsinya tetap sama, bisa di teleskopik maupun tilt. Cuman perbedaannya elektrik sama manual, tapi dari segi fungsi 100% sama sih. Kalau di E280 Sevenjitronic di door trim terdapat tombol pengaturan electric seat. Karena di sini ya. Ya, betul, di sebelah sini situ. Ada tombol elektrik. Ini nggak ada. Jadi pindah ke bawah kalau E200. Pindah ke panel kursinya sendiri. Oh iya. Nah, kalau yang E280 Sevenjitronic untuk pengaturan headrest sudah dari tombol pengaturan. Kalau di E200 ini masih manual. Oh, gitu. Masih naik turun manual. Lagi-lagi secara fungsi sama persis sih, cuman dibedakan dari segi efisiensi dari tombol-tombol yang ada pada E280. Kalau di E280 untuk mengatur semua posisi hanya dengan menekan tombol. Di E200 sendiri diminimalkan tombol-tombol menjadi mekanisme manual, tapi dari segi fungsi tetap sama. Ini juga panel kayu. Panel kayunya beda motif. Ini motifnya cenderung lebih polos. Kalau di E280 ada motif-motif serat kayu yang terlihat lebih natural. Di bagian atas ini ada lampu. Di E280 di bagian samping terdapat lampu ambience yang dapat menyala pada waktu sore hari. Di E200 belum terdapat lampu ambience, tapi untuk lampu baca dan lampu penerangan sama persis letaknya. Untuk lampu baca juga sama-sama diletakkan di bawah spion. Sun visor sama persis, sudah dilengkapi dengan kaca. Oh, ada satu perbedaan. Kalau di E280 begitu sun visor ini dibuka, ada lampu di atas ini yang bisa menyala. Kalau di E200 belum dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala. Dari segi laci semuanya sama persis, tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya material yang ditampilkan yang berbeda. Dari jok kulit juga ya. Joknya sama kulit, cuman Mercy bilangnya ini Artico leather. Artico leather itu sebenarnya bukan kulit asli ya, kulit imitasi, tapi yang dibuat menyerupai kulit. Betul, kalau di E280 Sevenjitronic sesuai spek yang tertulis sudah dilengkapi dengan genuine leather interior. Untuk interior bagian belakang sama persis, lampu di tengah ini sama juga, cuman berbeda di ambience light-nya aja. Konfigurasi duduk tetap sama persis. Pengaturan AC di belakang juga sama. Gak ada yang berbeda dari segi interior belakang, hanya materialnya saja yang berbeda. Lanjut ke sektor mesin ya. Kalau E280 mungkin Michael lebih ngerti karena mobilnya sendiri. Coba dijelaskan Mike, E280. Untuk E280 sendiri menggunakan mesin 3000 cc V6 dengan kode mesin M272. Menurut data yang tertulis,
Mesin M272 ini dapat menghasilkan kekuatan maksimal 228 horsepower dengan torsi maksimal 300 Nm. Untuk sistem pengereman antara E280 dan E200 kompresor sudah sama-sama tidak menggunakan metode SBC seperti generasi pre-facelift, melainkan digantikan dengan pengereman ABR brake yang dinilai jarang mengalami problem seperti generasi sebelumnya yang dikenal dengan istilah SBC. Untuk lanjut ke tipe E200, ya kalau di E200 mesinnya sih 1800 cc, tenaganya 184 HP, torsinya kurang lebih 220-an Nm ya. Nah, terus sama-sama nggak pakai SBC, terus tenaga sih sebenarnya lebih dari cukup ya kalau menurut saya. Efisiensinya juga bagus mobil ini. Nah, untuk konsumsi bahan bakar, berapa yang sudah pernah dialami dari bawa mobil ini? Kira-kira berapa sih konsumsi bahan bakarnya antara E200 ini? Nah, kalau saya kan pakai harian, pakai kerja, kombinasi lah, tol dalam kota, bisa dapat 110 sih E200. 110 dengan rute jalan tol yang tidak macet ya, otomatis ya? Ya, kadang macet juga kadang. Oke, kalau untuk E280 sendiri, karena saya juga pakai dalam kota, kebetulan rute saya jarang melewati jalan tol, sehingga untuk konsumsi bahan bakar ya yang tertera di MID sekitar 1:5, tapi kalau saya hitung manual sekitar 1:6, 1:5, kurang lebih seperti itu. Satu lagi perbedaan antara mesin M272 dan M271. M272 menggunakan mesin ECU yang diletakkan tepat di atas head mesin. Ini yang disebut juga dengan istilah ECU panggang. Kenapa disebut ECU panggang? Karena dia terletak pas di atas mesin, karena mesin saat kita melakukan perjalanan mesin akan lebih panas, sehingga ECU tepat berada di atasnya. Sebenarnya berisiko juga, tapi pabrikan Mercedes-Benz otomatis sudah memperhitungkan risiko yang ada. Sedangkan di M271 di mana peletakan ECU-nya? Kalau M271 sih setahu saya di sini ya, letaknya agak ke samping, di samping blok mesin. Dengan otomatis dengan kapasitas mesin yang lebih kecil, mesin mungkin nggak terlalu panas seperti V6 ya. Jadi mungkin ECU-nya lebih aman posisinya. Jadi selama ini sih saya belum pernah dengar kalau ada problem kerusakan ECU di mesin M271. Ya. Jadi untuk ECU sendiri diletakkan di samping mesin. Jadi tidak terpapar panas seperti pada M272 yang letaknya tepat di atas posisi mesin itu sendiri. Sekian perbedaan antara E280 dan E200. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Apa yang membuat kamu pilih E200? Kalau saya pilih E200 pertama karena saya nggak merasa perlu mesin yang terlalu besar, karena saya rutenya cukup jauh tiap hari. Jadi saya ingin mobil yang cukup efisien lah, tenaga juga nggak malu-maluin. Gitu. Kalau saya sih gitu. Kalau saya, kenapa saya pilih E280? Karena saya suka pada interiornya. Jadi warna interior, tampilan interior, dan semua fitur-fitur yang mendukung. Karena saat saya membeli mobil, saya menginginkan sebuah mobil itu lengkap dengan segala fitur yang ada, termasuk bagian interior yang pastinya karena posisi kita mengendara, kita berada di interior. Jadi interior kita yang menikmati semua fitur yang ada di sana. Untuk efisiensi bahan bakar memang lebih boros, tapi karena saya kebetulan tidak pakai mobil ini sebagai mobil harian, jadi tidak terlalu masalah buat saya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian yang lagi memutuskan ingin beli E280 atau E200 sedang menimbang-nimbang, dengan adanya video ini kalian bisa mengerti apa saja yang kalian dapatkan jika kalian memilih E200 maupun E280. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.